Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman CP3K Kemenham 2026 yang ingin belajar tentang seleksi kompetensi tambahan tertulis berdasarkan kisi-kisi terbaru pada materi nomor 4 ya, analisis kebijakan publik berbasis HAM. Mari belajar bersama saya. Ini jadwal dan mekanisme SKTT-nya, yaitu tesnya adalah tanggal 30 sampai tanggal 31 Maret ya, 2026. Dan waktunya adalah durasinya bisa jam 7 sampai jam 8, 60 menit ya. Yang sesi pagi, yang persiapannya ada registrasi peserta, penitipan barang dan body check-in, serta pelaksanaannya 120 menit atau 2 jam. Ada pembagian sesi 1, 2, dan 3. Nah, bentuknya apa aja? Yaitu bentuknya menjawab 20 pertanyaan esai dengan menggunakan aplikasi SKTT Kemenham. Jadi masing-masing pertanyaan itu memiliki range 0 sampai 5. Nilai tertinggi seleksinya itu adalah 100. Jadi materinya yaitu memuat pengantar hak asasi manusia, pengenalan Badan HAM, pengenalan instrumen hak asasi manusia, lalu analisis kebijakan publik berbasis HAM, hak kelompok rentan, HAM dan teknologi digital, implementasi HAM di Indonesia, mekanisme penanganan dugaan pelanggaran HAM, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, peran kewajiban dan tanggung jawab negara dan non-negara terhadap HAM, soal-soal HAM, dan dukungan manajemen. Nah, kali ini kita membahas tentang ini ya, nomor 4 ya. Jadi analisis kebijakan publik berbasis HAM. Jadi teman-teman CP3 itu harus mempunyai kemampuan menganalisis kebijakan publik dengan perspektif HAM, dampak kebijakan terhadap kelompok masyarakat yang berbeda, serta penerapan prinsip partisipasi non-diskriminasi dan akuntabilitas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Jadi prinsip kebijakan HAM itu pelayanan publik berbasis HAM itu merupakan upaya pemberian layanan kepada masyarakat dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai HAM seperti kesetaraan, tanpa diskriminasi dan keadilan, kemudian akses dan peningkatan partisipasi masyarakat. Jadi prinsip perumusan kebijakan tentang HAM itu wajib harus ada partisipasi ya publik, lalu non diskriminasi, jadi tidak boleh diskriminasi berdasarkan ras, gender, etik, agama, dan kemampuan fisik. Lalu ada akuntabilitas, ada tanggung jawab secara terbuka atas tindakan yang diputuskan. Nah, kerangka strategisnya yaitu dampak yang ingin diwujudkan melalui Kemenham itu adalah terwujudnya kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang berlandaskan hak asasi manusia. Jadi untuk itu, maka tujuan akhir dari Kemenham yang digambarkan sebagai atap adalah terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM dalam berkehidupan bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, jadi tujuannya adalah terwujudnya regulasi kelembagaan dan masyarakat berperspektif HAM. Jadi 3 pilar strategis Kemenham itu, pertama adalah pilar 1 pengarus utama HAM, lalu pemajuan HAM dan penegakan HAM. Ini uraiannya silakan dibaca. Nah, programnya apa saja prioritas Kemenham itu? Pertama, pembentukan desa sadar ya, dengan targetnya 2000 desa. Lalu revitalisasi pembinaan dan pembangunan pusat kajian HAM di perguruan tinggi atau pusat studi HAM dengan target 10 lembaga pusat ya kajian tersebut. Lalu ada internalisasi instrumen HAM internasional ke dalam peraturan teknis dengan target 10 dokumen. Lalu ada pembangunan kampung redam, rekonsiliasi dan perdamaian dengan target 1.500 kampung. Lalu pendampingan, penguatan, dan pencepatan guna mendukung 17 program prioritas Kabinet 2024-2029 sesuai dengan arahan Presiden. Lalu ada internalisasi instrumen HAM internasional ke dalam peraturan teknis dengan 10 dokumen. Dan penyusunan instrumen pembangunan berbasis HAM pada sekolah, rumah sakit, dan perumahan dengan target 4 pedoman. Nah, ini program prioritas Kemenham itu ada di Renstra Kemenham ya. Jadi rencana strategis Kemenham 2025 ya. 2025. Penyelesaian pelanggaran HAM berat non yudisial 12 kasus dengan target 1 laporan, lalu indeks RB-nya, pembangunan ZI menuju WBK, target 1 satuan kerja, pemulihan korban, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta ada kegiatan Southeast Asia Ministerial Meeting on Human Rights dengan target 1 kegiatan. Jadi contoh soalnya seperti ini misalnya ya, sebutkan prinsip dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tentang HAM, lalu apa saja kerangka strategis HAM, dan bagaimana jelaskan salah satu program prioritas Kemenham ke depan.
Baik teman-teman CP3K yang ingin mau bimbel dengan saya, silakan daftar link ini ya, linknya. Dan jangan lupa di follow akun TikTok saya dan di DM, sebut nama dan jabatan apa yang dilamar. Semoga bermanfaat materi kali ini. Mudah-mudahan jangan lupa subscribe juga ya YouTube saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.